Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nastia Agustina, NIM 243169011020. Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit semester 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa Yunani filosofia dan filosofos. Filosofia, filos artinya cinta, sophia atau sophos artinya kebijakan, pengetahuan, kebenaran, kebaikan, dan hikmah. Seseorang dapat disebut telah berfilsafat apabila seluruh ucapannya dan perilakunya mengandung makna dan diri sebagai orang yang cinta terhadap kebijaksanaan, pengetahuan, dan hikmah. Filsafat dimulai dari kebingungan, ketidaktahuan, dan keraguan. Filsafat sebagai A. Pengetahuan tentang hikmah, B. Pengetahuan tentang prinsip atau dasar, C. Mencari kebenaran, D. Membahas dasar dari apa yang dibahas. Filsafat ilmu A. Bahwa filsafat ilmu merupakan telaah berfilsafat yang ingin menjawab pertanyaan mengenai hakikat ilmu yang ditinjau dari segi ontologis, epistemologis, maupun aksiologisnya. B. Mengkaji hakikat ilmu seperti objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakikat dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan hasil pengetahuan atau landasan ontologis, bagaimana cara untuk mendapatkan objek itu, epistemologis, untuk apa hal itu, tujuan atau hasil pengaplikasian, atau aksiologis. C. Ontologis administrasi, apa yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Administrasi diartikan sebagai kegiatan atau kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Ontologi rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian. Ontologi administrasi rumah sakit, proses kerjasama mencapai tujuan dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan. Epistemologi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan. A. Umum, komunikasi, perilaku, organisasi, manajemen, informasi, teknologi, akuntansi. B. Khusus, mutu, ketenagaan, diklat, audit, keuangan dan logistik, promosi kesehatan, pemasaran, kepemimpinan. Aksiologi, untuk apa pengetahuan tersebut digunakan? Pengetahuan tersebut digunakan untuk kesekretariatan, diklat, ketenagaan, pemasaran, keuangan dan logistik, audit internal. Selanjutnya tentang tahu, pengetahuan, dan ilmu pengetahuan. Tahu artinya hasil penginderaan manusia baik yang dilihat, didengar, dan dirasa. Interpretasi dari segala panca indera. Pengetahuan segenap yang diketahui manusia tentang objek tertentu yang meliputi agama, seni, dan ilmu persepsi yang dihasilkan panca indera. Ilmu pengetahuan kita terhadap sebuah ilmu merupakan pengetahuan yang diproses dengan menggunakan metode ilmiah, rasional, dan teruji. Kebenaran mutlak sesuai dengan fakta. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari ragu-ragu, filsafat dimulai dengan keduanya. Tahu ingin ditahunya, sadar akan yang diketahui. Contohnya, tahu bahwa makan membuat kenyang. Tahu di tidak tahunya, sadar akan ada yang ketidaktahui. Contohnya, banyaknya kandungan yang ada di makanan. Tidak tahu ditahunya, tidak sadar ada yang diketahuinya. Contohnya, orang tahu sehat itu nikmat setelah sakit. Tidak tahu di tidak tahunya, tidak sadar bahwa ada yang tidak diketahui. Contohnya, kebenaran akan identitas ego. Filsafat tentang benar, salah. Sama dengan logika, kebenaran itu selama pengetahuan masih tentatif, atau dikatakan benar jika belum ada yang lebih benar atau ada yang menyalahkan. Baik, buruk, sama dengan etika, hal yang benar harus diukur baik dan buruknya. Indah, jelek, sama dengan estetika, hakikat, sama dengan metafisika, atau bagaimana suatu zat yang nampak atau tidak nampak tapi esensinya kita akui atau rasakan. Selanjutnya, sosial atau pemerintahan, sama dengan politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebenaran. Kebenaran dapat dicari dengan beberapa teori. A. Koherensi,
Suatu menyatakan dianggap benar jika memiliki hubungan sesuai dengan gagasan atau pernyataan sebelumnya dan dapat dibuktikan secara logis. Contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Abdul Budi adalah manusia. Manusia adalah makhluk hidup. Kedua, korespondensi. Suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta indrawi. Contohnya, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Yang tiga, positivisme. Cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Konsentrasi pada data-data empirik atau nyata, data yang bisa diteliti. Makan udang bisa menyebabkan alergi, banyak penduduk di sekitar laut menderita alergi, konsumen udang sebagian besar menjadi alergi, orang Bojonegoro yang hobi makan udang terserang alergi. D. Pragmatisme. Kebenaran berdasarkan pada kriteria tentang fungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu. Konsekuensi benar setelah diuji, fungsional sama dengan manfaat. E. Esensialisme. Kebenaran berdasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang ada sejak awal peradaban. Selanjutnya, konstruktivisme. Kebenaran berdasarkan pada pengalaman-pengalaman hidup. Selanjutnya, religiusme. Kebenaran berdasarkan wahyu Allah atau agama. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.